Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang konfigurasi jaringan pada Linux Zorin OS. Nah, apa sih itu konfigurasi jaringan? Jadi, konfigurasi jaringan adalah proses pengaturan dan pengelolaan berbagai aspek dalam jaringan komputer untuk memastikan komunikasi yang efektif dan aman antar perangkat dalam sistem. Jadi ini melibatkan pengaturan perangkat serta perangkat keras dan perangkat lunak yang um, yang menghubungkan komputer, server, dan perangkat lainnya, serta pengaturan protokol dan elemen jaringan yang digunakan untuk mentransfer data. Aspek penting dalam konfigurasi jaringan termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, DNS, DHCP, perangkat jaringan, dan keamanan jaringan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah yang bisa cara kita mengkonfigurasi jaringan terutama pada sistem operasi yang akan kita gunakan, yaitu yang akan saya gunakan yaitu Linux Zorin. Tanpa berlama-lama lebih lanjut, check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempraktekkan tentang cara mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi Zorin. Yang pertama itu, kita akan menampilkan informasi antarmuka jaringan terlebih dahulu, yaitu dengan kita mengetikkan perintah IP address show. Nah, ini kita akan menampilkan IP yang terdapat dalam sistem jaringan kita, yaitu kita bisa di CLO, si backup, dan ada nama device kita yaitu ENBOS3. Nah, jadi fungsinya itu untuk menambahkan informasi lengkap tentang semua antarmuka jaringan yang terpasang. Baik itu si device yaitu ENBOS3 maupun si loopback ataupun yang lainnya. Nanti kita di sini akan ditampilkan alamat IP, status, dan informasi lainnya tentang antarmuka itu. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasi alamat IP statis si uh, untuk si device kita ENPO3 dengan cara yaitu sudo IP address set 109. Ini kita IP bawaan dari laptop kita, maksudnya dari sistem jaringan kita, 24. Kemudian dev nama device kita ENPOS3, kemudian kita masukkan passwordnya. Sudah berhasil. Jadi fungsi ini untuk menetapkan alamat IP yang statis pada antarmuka Ethernet. Ethernet itu yang si NPOS3 ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengganti alamat IP 192.168.1 itu dengan alamat IP yang sesuai dengan jaringan lokal kita. Terus kita tambahkan subnet di per 24 ini. Kemudian kita akan menghapus alamat IP dari antarmuka. Caranya sama, hanya kita kalau tadi sudah IP address add, nah kali ini kita sudah IP address del, karena kita mau mendelete. Kita lakukan IP-nya 192.168 titik 100/24 dev baru ENPOS3.
Nah, itu sudah terhapus. Jadi, fungsinya itu untuk menghapus alamat IP dari antarmuka jaringan. Selanjutnya kita akan menambahkan gateway default dengan cara perintah sudo ip root add default via di IP address status kita tadi eh, kan status satu. Oh ya, maaf, sepertinya ada yang salah ini. Kita lihat ya dengan IP root IP ratio kita itu yang si ini si 10.0. Jadi kita masukin yang tadi tersebut IP root uh, default via 10.0.2.2. Sudah ini berarti sudah ada. Kemudian kita akan menampilkan IP kita, IP ratio. Nah, IP ratio ini tuh difungsikan untuk menampilkan tabel rute jaringan yang ada pada perangkat. Jadi kita ini bisa tahu rute default pada jaringan gateway kita yang telah kita konfigurasikan tadinya. Yang selanjutnya di sini saya akan uh, memasukkan perintah untuk menonaktifkan atau bisa kita mengaktifkan antarmuka si Ethernet tadi. Kalau untuk menonaktifkannya kita harus memasukkan perintah sudo ip uh, en en mana tadinya enpos3 down. Nah, ini kita akan menonaktifkan si antarmukanya. Kalau kita mau mengaktifkan itu dengan perintah yang sama, tapi dia kalau down untuk menonaktifkan POS3. Dia sudah aktifkan. Uh, Selanjutnya itu kita mau mengecek status jaringan dengan koneksi ping, yaitu kita masukkan ping min C 4 192.168.1.1. Jadi fungsinya itu untuk menguji konektivitas antara perangkat kita dengan alamat IP 192.168.1.1. Jadi kita itu dapat memverifikasi koneksi jaringan lokal atau gateway dengan menggunakan paket ping tadi. Kemudian kita akan mengonfigurasi DNS atau server nama domain. Itu tinggal kita masukkan echo nama server 8.8.8 sudo i etc resolve.com. Oke, sudah. eh ini kita mau mengkonfigurasi DNS server. Misalnya kita bisa pakai Google DNS 8.8.8 tadi. Jadi dengan kita mendapatkan DNS server pada file listsoft.com tadi, itu perangkat itu bisa menggunakan DNS
tersebut untuk menyelesaikan nama domain dengan menjadi alam IP. Nah, sekarang kita itu mau melihat semua perangkat jaringan yang terhubung dengan menggunakan perintah nmcli device. Nah, di sini itu berfungsi untuk menampilkan daftar perangkat jaringan yang ada. Seperti yang bisa kita lihat, sini ada Ethernet, ada loopback, dan ada yang lainnya juga. Terus kemudian kita akan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP otomatis. Sudo client en